Bab 806. Pasti ada seseorang yang lulus dari Shrek Academy di Korps Angkatan Laut Nordsea. Sementara manfaat pertama yang diberikan Shrek Academy kepada para lulusannya adalah titik awal yang tinggi dalam kehidupan. Jika lulusan Akademi Shrek bergabung dengan tentara, tidak mungkin dia akan menjadi kadet belaka. Paling tidak, dia tidak mungkin menjadi kadet selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk lulus dari Shrek Academy. Semuanya akan jauh lebih mudah ditangani selama ada seseorang di pihak mereka. Adapun alasan, Tang Wulin sudah memikirkan yang baik dalam sekejap. Korps Angkatan Laut Nordsea didirikan 1600 tahun yang lalu. Itu adalah sistem organisasi dengan sejarah panjang di Federasi Benua Douluo. Korps Angkatan Laut Nordsea memiliki kemampuan perang laut dan udara yang sangat kuat. Ada 3 divisi di Korps Tentara, yaitu Angkatan Udara Nordsea, Marinir Nordsea dan juga Armada Nordsea. Armada Nordsea adalah yang terbesar di antara divisi karena lebih dari 30 kapal perang mereka berlabuh di pelabuhan bebas Korps Angkatan Laut Nordsea. Ini adalah garis pertahanan utama melawan binatang jiwa laut. Sebagai binatang jiwa laut air Nordsea adalah di antara yang terkuat di seluruh benua Douluo. Penyebaran Armada Nordsea juga yang terkuat dari semua kekuatan angkatan laut. Meskipun tidak ada dermaga atau pelabuhan di Nordsea City, Armada Nordsea tentu saja lebih kuat daripada Armada Issea dilihat dari kemampuan bertarungnya. Ada total lebih dari 12.000 pejuang di Armada Nordsea dan staf pendukung penyelaman lebih dari 30.000. Pada gilirannya, Angkatan Udara Nordsea memiliki lebih dari 70 jenis pesawat. Selain pesawat terbang, ada juga gaya reaksi cepat khusus yang juga dikenal sebagai gaya Mecha. Kekuatan udara federasi sebagian besar merupakan kombinasi antara Mecha dan pesawat tempur bersama-sama dan ada banyak senjata teknis yang terlibat. Korps Tentara Darat biasa memprioritaskan pejuangnya sebagai personel utama, sehingga akan memiliki sekitar 30 hingga 40 ribu anggota. Karena Korps Angkatan Laut Nordsea membutuhkan sejumlah besar staf pendukung, seluruh korps tentara memiliki total lebih dari 80 ribu personel. Itu layak menjadi korps tentara utama. Karena alasan ini, pangkat militer Korps Angkatan Laut Nordsea adalah setengah pangkat superior dibandingkan dengan korps tentara lain dari pangkat yang sama. Ketika Tang Wulin dan rekan-rekannya meninggalkan mobil sewaan, mereka tidak bisa menahan perasaan kaget dengan pemandangan di kejauhan. Mobil sewaan menurunkan mereka di lokasi sekitar 1 kilometer jauhnya dari pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Karena di luar itu adalah zona militer terbatas. Kesan pertama yang mereka miliki tentang Korps Angkatan Laut Nordsea adalah kesan tanpa batas yang membentang hingga tak terbatas. Dari tempat mereka berdiri, tampaknya pinggiran Korps Angkatan Laut Nordsea tidak memiliki dinding. Itu dikelilingi oleh kawat besi setinggi beberapa puluh meter. Faktanya, ini adalah pagar listrik. Setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengannya akan diuji oleh listrik bertegangan tinggi. Ketika memandang ke kejauhan, mereka bisa melihat kendaraan militer besar datang dan pergi melalui depan. Dan ada beberapa pesawat yang diposisikan di bagian dalam pangkalan. Ada banyak instalasi militer lain yang tidak dapat mereka identifikasi. Itu terlihat mengesankan. Tiba-tiba saya merasa ambisi Big Brother untuk menjadi seorang prajurit adalah pilihan yang sangat bagus. Xie berbicara dengan penuh semangat. Laki-laki secara inheren tertarik pada urusan militer. Perkembangan teknologi jiwa saat ini telah memungkinkan senjata menjadi sangat kuat. Bahkan para penguasa jiwa yang paling kuat tidak berani menghadapi senjata-senjata jiwa yang mampu menghancurkan surga dan bumi. Kekuatan militer yang kuat, bersama dengan federasi, adalah pengamanan untuk semuanya. Seluruh federasi Douluo memiliki 2 juta tentara berdiri di 6 zona militer besar. Korps Angkatan Laut Nordsea sebenarnya milik zona militer Timur Laut. Dan itu juga Korps Angkatan Laut Angkatan Udara yang paling kuat di antara 3 korps tentara Timur Laut. Ayo, mari kita pergi ke sana. Semua orang bertindak alami. Tang Wulin berjalan di depan dengan senyum di wajahnya sementara yang lain mengikuti di belakang. Kelompok itu tidak membawa apapun selain beberapa alat penyimpanan jiwa sederhana di tubuh mereka. Sepasang palu raksasa Yuanen yang rusak juga disimpan di alat penyimpanan jiwanya.
Mereka diblokir oleh pasukan patroli sebelum mereka bahkan bisa mendekati pintu masuk utama pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Berhenti. Ini adalah zona militer terbatas. Menjauhlah. Para prajurit yang berpatroli mendekati mereka dengan sebuah mobil. Tampak jelas bahwa pangkalan itu telah menyadari kehadiran mereka selama beberapa waktu. Tang Wulin mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara. Halo. Kami adalah siswa Akademi Shrek. Dan kami sedang dalam misi pengujian. Akademi mengatur misi ini sehingga kami dapat menjalani pelatihan dengan korps tentara Anda yang terhormat. Tolong bantu kami untuk mengedarkan pemberitahuan itu sejenak. Akademi Shrek, kami belum diberitahu. Jelas bahwa para prajurit yang berpatroli tidak mudah tertipu. Tang Wulin mengangkat bahu. Dia berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Jika Anda telah diberitahu, maka itu tidak akan menjadi ujian lagi. Faktanya, Akademi ingin kami datang untuk pelatihan. Tetapi kami tidak diberi bantuan. Kami harus mencari cara untuk memasuki korps pasukan terhormat Anda untuk pelatihan. Kalian semua tahu betul tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa datang dan mengikuti jalur langsung untuk menanyakan apakah kami dapat mengatur pelatihan kami di sini. Tentara patroli itu mengangkat alisnya. Apakah kalian semua benar-benar dari Akademi Shrek? Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Tang Wulin tersenyum. Buktikan itu mudah. Ketika dia mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada teman-temannya. Pada saat berikutnya, ketujuh dari mereka melepaskan jiwa bela diri mereka secara bersamaan. Ketika ketujuh dari mereka melepaskan jiwa bela diri mereka secara bersamaan, dengan banyak cincin jiwa mereka dari tingkat yang mengesankan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Terutama di hadapan pasukan tentara biasa. Ketika tentara di mobil patroli menyaksikan cincin jiwa mekar di depan mereka dengan pangkat yang agak tinggi. Mereka tidak bisa membantu melebarkan mata mereka karena terkejut. 5 cincin jiwa. Mereka semua memiliki 5 cincin jiwa. Tang Wulin dan rekan-rekannya mempertahankan formasi terbang yang lengkap. Tang Wulin berdiri di depan. Di belakangnya ada deretan 3 dengan Su Xiaoyan di tengah. Diapit oleh Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Di belakang ada 3 berturut-turut. Dengan Su Lizi di tengah. Yue Zhengyu dan Xie Xie berdiri di sampingnya. Meskipun mereka tidak siap tempur. Tapi mereka tetap mempertahankan formasi pertempuran karena kebiasaan. Terutama setelah mereka bertindak begitu pasif ketika mereka berhadapan dengan Tuan Roh jahat sebelumnya. Mereka sering membahas masalah satu sama lain selama perjalanan mereka ke kota ini. Tang Wulin berdiri di kepala dengan 3 cincin jiwa ungu. 1 hitam dan 1 hijau di tubuhnya. Lebih tepatnya, itu adalah cincin jiwa hijau emas. Meskipun para prajurit bukan penguasa jiwa, mereka masih tidak bisa menahan tatapan bingung ketika mereka melihat cincin jiwa hijau di tubuh Tang Wulin. Di sisi lain, mereka tidak melihat cincin jiwa di bawah pangkat ungu di seluruh Shrek Seven Monsters. Ini menandakan bahwa orang-orang ini di atas segalanya. 7 Raja Jiwa bercabang 5 dan para pemuda ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Para prajurit di mobil patroli berusia sekitar sama dengan mereka. Kekaguman, kecemburuan, dan segala macam emosi yang berbeda melintas di hati para prajurit ini dalam sepersekian detik. Mereka semua adalah teman sebaya. Tetapi bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Tentara yang bertanggung jawab atas mobil patroli itu menelan ludah. Dia menenangkan dirinya sebelum dia mengangkat komunikator jiwa militernya dan menekan tombol. Hal yang menarik dari komunikator jiwa militer semacam itu adalah sama sekali berbeda dari komunikator jiwa sipil. Itu tidak memiliki fungsi panggilan. Sebagai gantinya, setiap tombol mewakili jalur komunikasi tertentu. Jadi, prajurit itu hanya menekan sekali. Dan panggilan itu segera diangkat. Melaporkan. Ditemukan 7 orang mencurigakan yang mengaku sebagai siswa Akademi Shrek yang ingin memasuki pangkalan untuk pelatihan. Ketujuh dari mereka adalah penguasa jiwa Raja Jiwa Cincin 5. Berusia sekitar 20 tahun. Mohon saran. Prajurit itu mendengarkan perintah yang datang dari komunikator jiwa sebelum dia segera menjawab. Ya, Tuan. Dia menutup komunikator ketika dia menatap kelompok 7 Tang Wulin dengan tatapan aneh di matanya. Dia berbicara. Tolong tunggu sebentar.
Sebuah mobil datang sekarang untuk menjemputmu. Bab 807. Semua wajah dalam kelompok 7 Tang Wulin tersenyum. Dengan mobil yang datang untuk menjemput mereka. Mereka berada di jalur yang benar. Sepertinya anggapan mereka bahwa pasti ada seseorang dari Akademi Shrek di markas Korps Angkatan Laut Nordsea terbukti akurat. Selain itu, Akademi Shrek telah memainkan peran utama di benua. Sehingga murid-murid pengadilan dasarnya sangat dicari terlepas dari mana mereka pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum kendaraan militer lain melaju. Tidak ada tentara patroli di dalam mobil saat ini. Kelompok 7 orang Tang Wulin naik mobil. Sementara mobil patroli dari sebelumnya mengikuti di belakang dan menuju pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Sesuaikan dirimu dengan situasi yang terjadi. Tujuan utama kami adalah bertahan cukup lama untuk mendapatkan kesempatan untuk menghubungi beberapa senior dengan wewenang di Korps Angkatan Darat. Kita tidak perlu meminjam lagi jika kita bisa mengelola tugas dengan cara yang damai. Kata Tang Wulin lembut. Ye Xinglan mengangguk setuju. Kita tidak boleh dipisahkan. Apapun yang terjadi, itu tidak akan menjadi masalah jika kita bisa tetap bersama. Tang Wulin mengangguk. Pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea benar-benar luar biasa. Skala luasnya bisa dilihat dari luar. Tetapi orang hanya bisa merasakan betapa masifnya tempat ini saat memasuki. Mobil mendorong mereka selama hampir 20 menit sebelum berhenti. Mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan raksasa yang tidak mencolok. Ketika mereka tiba, seorang prajurit berdiri di pintu membuat isyarat mengundang mereka masuk. Tang Wulin dan teman-temannya mempertahankan formasi pertempuran mereka saat mereka berjalan ke dalam gedung. Dia tidak bisa menahan cemberut sedikit begitu dia berjalan melewati pintu. Karena tempat yang tampak seperti gudang dipenuhi dengan segala macam peralatan logam yang sulit mereka kenali. Seorang perwira militer dengan pangkat Letnan 2 berjalan mendekati mereka. Kalian semua dari Akademi Shrek. Apakah Anda memiliki bukti identifikasi dengan Anda? Tang Wulin buru-buru mengambil lencana yang telah dibuatnya dan menyerahkannya kepada petugas. Petugas itu melirik tetapi tidak memeriksanya sebelum dia mengembalikan lencana. Ikuti aku. Ketika dia berbicara, dia berjalan lebih dalam ke dalam. Tang Wulin dan teman-temannya merasa lebih berani setelah trik luar biasa mereka. Tanpa takut, mereka mengikuti dengan langkah besar. Melihat sekeliling mereka dengan mata ingin tahu. Berbagai peralatan di gudang itu tampak sangat canggih. Segera mereka bisa melihat beberapa meriam jiwa raksasa. Barel meriam perak putih itu sangat besar sehingga mereka masih bisa merasakan aura mematikan yang dipancarkan dari meriam. Meskipun tidak ada infusi energi jiwa. Petugas militer lainnya sudah menunggu mereka di daerah yang lebih luas setelah mereka berjalan 100 meter lagi. Seragam Korps Angkatan Laut Nordsea berwarna biru gelap. Seragam militer perwira yang rapi melengkapi wajahnya yang tampan dengan 2 cincin pada tanda pangkat di bahunya dan bintang perak di tengah. 2 cincin dan 1 bintang menandakan bahwa ia memegang pangkat utama. Mayor tampaknya berusia lebih dari 30 tahun dengan tubuh tinggi dan tegap. Ada senyum hangat di wajahnya. Anak istimewa Shrek Academy. Selamat datang di Korps Angkatan Laut Nordsea. Jantung Tang Wulin berdebar kencang saat dia mengambil beberapa langkah ke depan dengan tergesa-gesa. Halo, Pak. Maafkan kami atas penampilan kami yang tiba-tiba. Maaf sudah membuatmu sangat kesulitan. Tang Wulin memberitahu kisah yang telah dia buat sebelumnya tentang bagaimana mereka ingin menjalani pelatihan khusus dengan Korps Angkatan Laut Nordsea untuk periode waktu tertentu guna menyelesaikan misi pengujian yang ditugaskan kepada mereka oleh Akademi. Setelah beberapa pertimbangan serius, kami merasa bahwa kami harus segera datang dengan harapan Korps Angkatan Laut Nordsea akan membawa kami. Tang Wulin memiliki cara tertentu dengan senyumnya. Dia cukup tampan. Jadi dia tampak baik dan mudah didekati begitu dia menarik aura Raja Naga Emasnya. Sang Mayor mengangguk dan tersenyum juga. Dia berkata, saya mengerti. Namun, Little Brother, saya ingin tahu apakah Anda pernah memikirkan satu masalah di sini. Melihat Akademi Shrek menugaskan Korps Angkatan Laut Nordsea kami sebagai lokasi pengujian Anda. Apa bagian sulit dari tes ini? Tang Wulin tertegun. Dia telah membangun narasi tentang tes ini karena dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran sebelum dia yakin bahwa pihak lain akan setuju untuk membantu mereka. Apa maksudmu?
Tang Hulin menatap mata pelajaran dengan kebingungan. Sang mayor terus tersenyum ketika dia berkata, pelajaran Shrek Academy selalu memiliki tujuan. Yang benar adalah, kamu bukan kelompok siswa pertama yang tiba di sini. Sebelum Anda, orang-orang akademi Anda datang ke sini setiap beberapa tahun sekali. Hanya saja tidak banyak yang akan mengetuk pintu kami secara langsung seperti yang Anda lakukan. Umumnya, mereka mencari peluang untuk secara diam-diam menyelundupkan diri melintasi laut. Beberapa bahkan mencoba menyusup ke pesawat kami. Kebanyakan dari mereka mencoba metode itu. Di sisi lain, ini sebenarnya pertama kalinya saya menghadapi situasi di mana Anda semua masuk dengan cara yang megah. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa Anda semua lebih berani dan percaya diri daripada senior Anda. Tang Hulin tidak merasa senang mendengar kata-kata mayor. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Jika mereka bukan kelompok pertama siswa yang menuju pelatihan militer, maka mereka yang datang ke sini sebelum mereka juga adalah senior dari pengadilan dalam Shrek Academy. Mereka tidak mengetahui tentang sejarah pelatihan militer ini. Tetapi satu-satunya hal yang dapat mereka konfirmasikan adalah bahwa setidaknya Angkatan Penatua Kai telah melewatinya. Jika tujuannya sama, bagaimana para senior mencapai pulau dengan Korps Angkatan Laut Nordsea menjaga daerah pesisir? Selain itu, para senior juga telah mengambil jalur emas dalam waktu yang ditentukan juga. Apakah dia berjalan menuju jebakan? Ye Xinglan mengangkat alisnya sedikit. Tang Hulin merentangkan tangannya secara tidak sadar untuk memblokir teman-temannya. Petugas senior, apa yang Anda inginkan dari kami? Tanya Tang Hulin. Dia mengerti bahwa bertindak impulsif tidak akan menyelesaikan masalah. Karena pria ini tidak akan berdiri di depan mereka berbicara dengan tenang dengan kepercayaan diri dan ketenangan tanpa membuat persiapan yang memadai. Mengetahui bahwa ketujuh dari mereka adalah Raja Roh. Selama sepersekian detik itu, Tang Hulin membuat banyak penilaian di dalam hatinya dan menyadari bahwa satu-satunya hal yang tidak disadari pihak lain adalah identitas mereka sebagai Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Ini juga satu-satunya rahasia yang bisa mereka simpan sekarang. Sang mayor berbicara. Ini agak mengesankan. Tidak mudah bagi orang seusia Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang benar adalah, saya tidak bisa tidak mengatakan lebih dari yang seharusnya. Kejatuhan Anda hari ini dapat disalahkan sepenuhnya pada akademi Anda. Kami menerima pemberitahuan sebelumnya bahwa 7 siswa Akademi Shrek sedang menuju ke sini dan bahwa tujuan Anda adalah pergi ke Pulau Iblis. Namun, saya pikir Anda akan menemukan bahwa tidak mungkin untuk melewati garis pertahanan kami di sini. Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga negara Federasi. Kami tidak bisa membiarkan siapapun mendekati laut. Menurut garis waktu yang diberikan oleh Akademi Anda semua harus tiba di Pulau Iblis dalam 15 hari setelah keberangkatan. Jika tidak, misi tersebut dianggap gagal dengan implikasi yang parah. Jadi, kami hanya akan memenjarakan kalian semua di pangkalan selama 10 hari. 3 garis hitam terbentang di dahi Tang Hulin. Akademi mengatur mereka, bukan. Akademi bahkan telah memberitahu Korps Angkatan Laut Nordsea tentang jadwal operasi mereka. Ini hanya, mungkinkah mereka melawan korps tentara sendirian? Sang mayor berbicara dengan senyum di wajahnya. Itu benar-benar langkah cerdas bagi kalian semua untuk menghadapi kami dengan begitu tenang. Di sisi lain, jika Anda menyerang saya, itu berarti bahwa Anda semua melancarkan serangan terhadap militer Federasi. Pada titik itu ada di tangan protokol militer bahkan jika saya memberi perintah untuk membunuh kalian semua. Namun, saya hanya akan memenjarakan Anda semua untuk jangka waktu tertentu. Baiklah. Jika Anda semua bisa berserah tanpa perlawanan sekarang. Menyerah tanpa perlawanan. Yue Zhengyu mendengus dingin. Sang mayor berbicara. Apakah Anda ingin menolak? Kalian semua bisa mencobanya. Lihatlah sekelilingmu. Tang Hulin tidak melihat. Tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa barel senapan logam telah meluas perlahan dan menunjuk ke arah mereka dari sekitar gudang. Meskipun dia tidak mengerti fungsi spesifik dari laras senapan ini, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah senjata yang sangat mematikan dilihat dari panjang dan ukuran laras senapan. Tang Hulin berbicara. Jangan bergerak. Sang mayor berbicara sambil tersenyum. Ayo.
Letakkan semuanya di borgol segel jiwa. Tentara berlari keluar dari belakang dengan kotak-kotak logam. Selebar 1 kaki dan setinggi setengah kaki. Di masing-masing tangan mereka. Mereka berjalan dengan langkah cepat dan tiba di depan Tang Wulin. Mayor berbicara. Masih ada waktu jika Anda ingin menolak. Tang Wulin menghela nafas sebelum dia dengan sedih berkata. Saya tidak mengharapkan ini sama sekali. Akademi terlalu licik. Namun demikian. Ini adalah pelajaran yang mendalam bagi kami. Jadi setidaknya perjalanan belum sia-sia. Kami kalah. Tetapi kami tidak akan membuat kesalahan yang sama di lain waktu. Tidak ada yang diizinkan untuk menolak. Lakukan apa yang mereka minta. Kami akan lebih cerdas di masa depan. Ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya secara spontan. Seorang tentara menggantungkan kotak logam di atas tangan Tang Wulin ketika kotak itu dengan cepat membuka dan menutup ke bawah. Pergelangan tangan Tang Wulin terbungkus di dalam kotak. Segera, Tang Wulin bisa merasakan mati rasa yang intens terpancar dari pergelangan tangannya yang menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan jiwanya segera disegel sampai ia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada akhirnya, anggota kelompok lainnya mengikuti instruksi Tang Wulin. Dan satu demi satu mereka diikat dengan borgol segel jiwa. Bab 808. Perasaan putus asa terungkap di wajah Su Xiaoyan. Ini buruk, Kapten. Apa yang harus kita lakukan? Dia terisak dan suaranya terdengar menakutkan. Jangan takut. Kita akan baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk melupakan misi ujian kali ini dan kembali untuk menghadapi hukuman kita. Jangan khawatir. Kami belum melakukan apa-apa. Korps Angkatan Laut Nordsea mungkin bisa menahan kami tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa kepada kami. Lagi pula, Akademi tahu bahwa kita di sini dan kita belum menyerang atau mencuri apapun. Sang Mayor tersenyum dan berbicara. Itu sebabnya saya mengatakan Anda membuat pilihan yang benar. Bawa mereka pergi dan tahan mereka. Ngomong-ngomong, saya lulus dari Imperial Sun Moon Soul Academy. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa pejabat tinggi Korps Angkatan Laut Nordsea kebanyakan lulusan Akademi Master Sun Moon Soul. Karena itu, kami selalu membenci Akademi Shrek. Taruhan Anda tidak mengira bahwa korps tentara yang berbasis di timur laut memiliki pejabat tinggi yang berasal dari Imperial Sun Moon Soul Academy di ujung barat. Apakah Anda semua tahu tentang hubungan antara kedua akademi? Apakah mereka menyadarinya? Mungkinkah mereka tidak menyadarinya? Tang Wulin pernah membawa kawan-kawan dan mendapat masalah ketika mereka menuju ke Akademi Master Sun Moon Soul. Tang Wulin menundukkan kepalanya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya seolah-olah dia menyetujui tindakan mereka yang mirip dengan memasuki sarang pencuri. Sang Mayor melanjutkan, berhenti berpura-pura. Saya tidak menyukai Shrek Academy. Menilai dari penampilan Anda semua tentu siswa pelataran dalam dengan basis budidaya 5 cincin. Tentunya. Kalian semua adalah Master Armor Tempur satu kata. Jangan khawatir. Aku tidak akan bersikap lunak padamu. Saya tidak akan berbelas kasih tidak peduli seberapa banyak Anda berpura-pura. Letakkan helm segel roh pada masing-masingnya agar berada di sisi yang aman. Anda dapat tidur nyenyak di tempat kami selama 10 hari ke depan. Saya berjanji akan membebaskan Anda 10 hari kemudian. Mungkin. Kalian semua akan cukup lapar saat itu. Tetapi kamu tidak akan mati pasti. Tang Wulin menyaksikan tanpa daya ketika para prajurit mendapatkan helm dan berjalan ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara wajahnya dipenuhi dengan panik. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aduh. Helm menutupi kepalanya ketika medan magnet yang kuat menyelimuti pikirannya dengan segera. Tubuh Tang Wulin merosot ke tanah. Sisanya memiliki kekuatan jiwa mereka yang disegel sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menolak. Helm diamankan di kepala mereka berturut-turut menyebabkan mereka pingsan satu demi satu ke tanah. Mayor mengangkat bahu. Seharusnya seperti ini sejak awal. Murid-murid Shrek Academy licik sehingga saya tidak akan memberi mereka kesempatan. Helm segel roh digunakan secara khusus pada penjahat dan dimaksudkan untuk menyegel lautan spiritual mereka. Selamat tidur nyenyak. Aku ingin tahu apakah Shrek Academy akan memperlakukan mereka lebih baik di masa depan karena kejadian ini. Atau mungkin, segera usir mereka.
Jangan salahkan saya kecuali akademi Anda karena tidak berperasaan. Bawa mereka pergi dan kirim ke ruang soliter. Bebaskan mereka 10 hari kemudian. Para prajurit berlari. Masing-masing dari Shrek Seven Monsters ditemani oleh 2 tentara saat mereka dengan cepat dibawa ke ruang soliter. Sang mayor menyentuh dagunya dengan tangan kanan saat ia tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kirim unit aksi khusus untuk mencari di pinggiran pangkalan dan gunakan radar untuk menyelidiki jika ada lagi teman-teman mereka yang bersembunyi di luar. Terutama periksa Mesya. Ya, utama. Sang mayor memicingkan matanya. Dia selalu dikenal sebagai orang yang teliti karena dia tidak pernah melewatkan satu detail pun. Ruang soliter yang gelap telah menjadi tempat paling menakutkan bagi para prajurit selama ini. Sama sekali tidak ada apa-apa di ruang soliter setinggi 2 kaki. Tepatnya tinggi yang tidak ada yang bisa duduk dan tidak ada sinar cahaya di dalamnya. Hanya ada celah kecil agar makanan dapat dikirim. Bagian yang paling menakutkan tentang kamar soliter adalah benar-benar sesak. Akan dianggap luar biasa jika orang biasa dapat menahan 7 hari penjara di ruangan itu. Semangat seseorang pada akhirnya akan hancur jika seseorang ditahan dalam ruang terbatas yang gelap untuk jangka waktu yang lama. Tang Wulin dan rekan-rekannya diikat dengan borgol dan helm saat mereka berbaring diam-diam di ruang sunyi. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu ketika sepasang tangan mulai bergerak perlahan di ruang gelap. Kedua tangan itu memegang kedua sisi helm dengan lembut sebelum membukanya perlahan. Helm itu tidak bisa dibuka tanpa kunci atau kode sandi elektronik, tetapi dibuka paksa oleh tangan. Itu sulit karena tangan diborgol. Tangan-tangan itu bergulat untuk sementara waktu dan kemudian borgol logam itu hancur seketika. Saat berikutnya, dia mengangkat helm dengan tangannya. Dia menggosok pergelangan tangannya saat dia merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya pulih secara bertahap dengan cahaya ungu samar yang memancar dari matanya. Bukankah itu Tang Wulin yang berjuang bebas dari borgol dan melepas helm? Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa rekan-rekannya bersamanya seperti yang diharapkan. Dia menghela nafas lega. Dia berhenti sebentar sebelum membuka borgol dan helm Xie yang terbuka. Kemudian, sebuah tangan menutupi mulut Xie. Setelah beberapa lama, tubuh Xie bergetar sekali dengan lembut. Tang Wulin segera berbisik pelan. "Jangan bicara. Diam." Xie segera mengerti situasinya. Kekuatan jiwanya mulai pulih dengan cepat disertai dengan pemulihan jiwanya. Tang Wulin mengulangi prosedur itu saat ia melepaskan borgol dan helm rekan-rekannya secara berurutan. Bagaimana laut rohaninya tetap tidak terpengaruh oleh helm? Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Borgol segel jiwa mampu menyegel kekuatan jiwa seseorang tanpa diragukan lagi. Situasi yang sama akan terulang kembali jika seandainya master jiwa yang lebih kuat tertekuk oleh borgol segel jiwa. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa Tang Wulin masih memiliki kekuatan esensi darah yang kuat. Dia segera mendesak kekuatan esensi darahnya ke kepalanya untuk membentuk perisai pelindung. Jika Mayor menyaksikan manipulasi Tang Wulin, dia akan yakin bahwa dia tidak berhasil menutup kekuatan Tang Wulin. Pada saat itu, wajah Tang Wulin ditutupi dengan pola naga emas. Menggunakan kekuatan esensi darahnya sebagai penghalang, penyegelan roh helm itu menjadi tidak efektif. Sisanya mudah saja. Ketika situasi di luar cukup sepi, Tang Wulin segera melepas segel pada dirinya serta kawan-kawan. Akademi itu licik. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Yang lain bernapas agak berat. Pilihan Akademi Northsea City bukan tanpa tujuan. Korps Angkatan Laut Northsea secara khusus menahan mereka untuk menipu mereka. Siapapun yang memahami pelatihan militer akan memandang mereka dengan tatapan yang menyedihkan. Mereka sudah menghadapi situasi seperti itu meskipun mereka belum tiba di pulau itu. Baik, tidak ada gunanya bagi kita untuk menjelek-jelekkan mereka. Setidaknya situasi kita di sini bukan yang terburuk. Setidaknya, kita masih di dalam markas. Xie, lepaskan tiruanmu untuk menjelajahi bagian luar. Tang Wulin berguling-guling ketika dia mengatakan itu. Dia kemudian berhenti di pintu masuk ruang isolasi. Itu hanya sebuah pintu kecil, tetapi sangat terkunci. Tang Wulin menyipitkan matanya dan memfokuskan semangatnya untuk merasakan situasi di luar. Tidak ada penjaga di luar. Mungkin
Itu karena kepercayaan mereka pada keefektifan borgol segel jiwa dan helm segel roh mereka. Namun, Tang Wulin tidak bertindak sembarangan. Dia berbalik dan berbicara kepada Xie. Klonmu harus hati-hati saat itu di luar. Anda hanya perlu menemukan pesawat jiwa. Pasti akan ada banyak langkah-langkah keamanan di pangkalan. Peralatan termografi seharusnya tidak dapat mendeteksi Anda, tetapi penganalisa energi dapat melakukannya. Buang tiruan Anda segera jika Anda ditemukan. Mereka tidak akan curiga itu kita. Hati-hati dan bawa kembali barang-barang bermanfaat sebanyak mungkin. Baik, jangan khawatir. Serahkan itu padaku. Xie mengangguk pada Tang Wulin. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Tetapi dia tidak berusaha membuka pintu. Sebaliknya, dia pergi ke sisi ruang soliter. Ini adalah poros ventilasi. Saya akan melepas penutup. Saya merasakannya dengan kekuatan spiritual saya dan menemukan bahwa porosnya sangat kecil sehingga tidak ada manusia biasa yang bisa melewatinya. Namun, saya pikir klon Anda harus dapat melakukannya. Xie mengangguk. Tidak masalah. Saya bisa mengecilkan klon bentuk energi saya sehingga bisa melewati apapun seukuran ketebalan lengan. Bab 809. Tentu. Ayo. Tang Wulin membuat tebasan lembut dengan cakar naga emasnya dan membuka lubang. Cincin jiwa di tubuh Xie berkelebat sekali sebelum klon Shadow Dragon terpisah dari tubuhnya dengan Shadow Dragon Dagger di tangannya dan bosan ke dalam lubang tanpa suara. Klon menyusut di bawah kendali Xie dan menggeliat keluar. Dia segera berada di luar. Itu adalah koridor dengan deretan kamar soliter di setiap sisi. Xie mengamati sekelilingnya sejenak. Tetapi tidak ada gerakan. Dia berjalan dengan hati-hati di sepanjang dinding. Dia mengamati sekelilingnya saat dia berjalan. Dia tidak takut ditemukan karena dia adalah tiruan dan tiruan. Namun demikian, ia tidak dapat membiarkan siapapun menemukannya di dekat ruang soliter karena penjaga Korps Angkatan Laut Nordsea akan mengaitkan kehadirannya dengan pelarian mereka. Untungnya, tidak ada analisa energi di sini. Ruang soliter bukanlah area terbatas militer yang penting karena sebagian besar digunakan untuk menahan tentara dengan masalah disiplin militer. Ada sel penjara dan kunci keamanan di sepanjang jalan. Akhirnya, dia tiba di luar tanpa ada insiden. Langit sudah gelap di luar. Tetapi pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea masih cerah seperti siang hari dengan tentara yang melintas sesekali. Xie mengamati dengan tenang di sudut yang redup. Klonnya tidak mampu berfungsi terlalu jauh dari tubuhnya. Jarak terjauh yang bisa dia tempuh adalah 1 kilometer dengan basis budidayanya sebagai Raja Roh saat ini. Kekuatan jiwanya dan konsumsi daya spiritualnya akan meningkat pesat jika dia ingin mempertahankan kontrol klonnya di luar jarak ini. Tempat itu begitu luas dan luas sehingga Xie tidak punya cara untuk menentukan lokasinya. Untungnya, dia segera tersandung ke pesawat. Sebuah pintu gudang raksasa terbuka perlahan tidak jauh dari ruang soliter. Sebuah pesawat yang baru saja mendarat meluncur di dan berhenti di gudang. Xie terkejut menemukan gudang untuk pesawat yang diparkir terletak di sebelah kamar soliter mereka yang hanya dipisahkan oleh 2 dinding. Xie berlari ke gudang tepat pada waktunya untuk menonton pembukaan kanopi pesawat dan 4 anggota awak pesawat turun dari pesawat. Xie mengambil beberapa lompatan dan mendarat di atas pesawat. Dia kemudian memeriksa sekitar dan menjelajahi pesawat. Itu adalah pesawat tempur 4 tempat duduk dengan ruang sempit di dalamnya. Ada segala macam alat pengukur dan instrumen rumit sementara lampu di atas secara bertahap dimatikan saat ini. Awak penerbangan mengobrol ketika mereka turun dari pesawat. Kanopi pesawat yang terangkat perlahan menutup. Ada juga pesawat lain yang mirip dengan pesawat tempur ini di gudang. Xie menyipitkan matanya ketika dia turun dari pesawat diam-diam dan dengan cepat kembali ke ruang soliter. Tang Wulin mendengarkan ketika Xie melaporkan situasi. Setelah itu ia merenung cukup lama. Ini benar-benar peluang yang bagus. Namun, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menerbangkan pesawat. Yang terbaik bagi kita untuk masuk ke gudang dan menunggu sampai pesawat pergi untuk misi. Ini artinya kita tidak bisa hanya membajak pesawat karena kita akan mudah ditemukan. Namun, bagian dalam pesawat terlalu kecil sehingga hampir tidak ada ruang bagi kita untuk menyembunyikan diri. Xie berbicara.
Ada beberapa staf perawatan khusus yang pergi ke pesawat untuk memeriksa kondisinya setelah kru penerbangan pergi. Saya curiga mereka akan melakukan pemeriksaan lagi sebelum penerbangan berikutnya. Yue Zhengyu berbicara. Keunggulan pesawat tempur terletak pada kecepatan tinggi. Itu bisa terbang 30 km dalam sekejap mata dengan kecepatan penuh. Namun, pesawat tempur memiliki kursi terlalu sedikit. Kami juga membutuhkan kru penerbangan profesional untuk menerbangkan pesawat. Sama sekali tidak mungkin pesawat bisa membawa begitu banyak dari kita. Selain itu, risiko dua pesawat lepas landas pada saat yang sama dan tertangkap tinggi. Kapasitas pesawat angkut atau helikopter sudah cukup tetapi kecepatannya yang lambat bahkan tidak akan keluar dari markas Korps Angkatan Laut Nordsea sebelum kita tertangkap. Tang Wulin berbicara. Xie. Apakah Anda pikir itu mungkin bagi kita semua untuk masuk ke pesawat tempur tanpa memperhitungkan awak pesawat? Xie menjawab dengan ragu. Tangguh. Hanya ada 4 kursi tetapi 7 dari kita. Saya khawatir Sulizi tidak bisa masuk dalam satu kursi. Pesawatnya terlalu kecil. Tang Wulin memicingkan matanya. Bukan tidak mungkin jika sebagian dari kita bisa mengemudikan pesawat. Namun, kita harus bisa menerbangkan pesawat. Kami menerbangkan pesawat. Tang Wulin berbicara. Kontrol pesawat tentu lebih rumit daripada mobil jiwa. Tetapi mungkin tidak lebih rumit daripada Mesia. Saya pikir itu bahkan lebih sederhana daripada Mesia. Berangkat dengan awak pesawat terlalu berisiko dan tidak dalam kendali kami. Bagaimana jika kita bertemu dengan awak pesawat yang menghadapi kematian tanpa penyesalan? Jadi, saya datang dengan ide ini. Mungkin kita harus terbang keluar. Namun, siapa yang akan menerbangkan pesawat? Ye Xinglan bertanya dengan bingung. Tang Wulin memandang ke arah Xie. Kami masih punya 9 hari lagi. Saya percaya pesawat di gudang akan lepas landas sekali lagi selama 9 hari ini. Jadi, Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengamati bagaimana mereka mengendalikan pesawat saat lepas landas dan mempelajari prosedurnya. Saya tidak meminta banyak dari Anda selama Anda bisa pergi dan membawa kami kemana kami ingin pergi. Kita hanya perlu terbang sejauh 30 km. Xie membelalakkan matanya saat dia menatap Tang Wulin. Kakak, bukankah kamu takut akan kecelakaan? Apakah Anda sangat mempercayai saya? Tang Wulin mengangkat bahu dan berbicara. Selalu ada kemungkinan itu. Tapi kita mungkin tidak akan berakhir dengan tabrakan dengan kehadiran Zhengyu dan Yuanen. Namun, saya khawatir kita tidak dapat mengikuti pelatihan militer lagi jika gagal. Jadi, kami mengandalkan Anda. Xie menelan ludah. Ya, aku akan mencobanya. Tang Wulin berbicara. Kami masih punya waktu sehingga kami harus mengatur rencana kami dengan kemampuan terbaik kami. Xie, terima kasih atas usaha Anda. Anda perlu mengamati dan belajar tentang mengemudikan pesawat. Mohon perhatikan setiap detail. Untuk beberapa hari ke depan, Korps Angkatan Laut Nordsea akan mengirim seseorang ke sana untuk memantau situasi di ruang soliter setiap hari. Sistem bagian dalam dan borgol helm pertama kali rusak sebelum dipakai kembali. Itu adalah tugas yang mudah untuk berpura-pura. Lagi pula, ruang soliter begitu rendah sehingga para prajurit yang menjaga hanya melirik. Mereka pergi setelah melihat tidak ada gerakan di ruang soliter. Akhirnya hari ke-7. Xie kembali diam-diam. Bagaimana? Tanya Tang Wulin lembut. Xie menjawab. Saya sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa kedua pesawat di gudang melakukan misi penerbangan pengintaian secara terpisah setiap pagi dan setiap malam. Saya sudah hafal prosedur lepas landas mereka. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi saya untuk mengemudikan pesawat dengan kecepatan penuh. Jadi, kapan kita harus bertindak? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Kami sudah merencanakan tindakan untuk setiap kemungkinan keadaan darurat kecuali untuk bagian terakhir ini. Situasi kali ini akan berbahaya. Namun, Shrek Seven Monsters tidak akan pernah kembali dengan kekalahan. Mari kita bergerak besok pagi. Seharusnya lebih mudah di pagi hari karena penjaga yang bertugas saat ini kemungkinan besar akan lelah. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Sebagai pemimpin awak pesawat, Lu Fu adalah orang pertama yang tiba di gudang. Dia menyapa para kru pemeliharaan yang baru saja selesai memeriksa pesawat. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan saat dia melihat ke atas ke pesawatnya.
Dia menyukai pesawat sejak dia masih muda. Dia menikmati perasaan terbang di langit. Dia telah menjalani pelatihan yang melelahkan untuk menjadi kru penerbangan yang berkualitas. Dia mulai terbang 5 tahun lalu setelah upayanya yang tak kenal lelah. Dia telah menginvestasikan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya sebagai magang kru penerbangan di awal sampai ia menjadi penanggung jawab kru penerbangan. Dia benar-benar bersemangat terbang. Pesawat di depannya adalah model baru dari pesawat tempur Federasi bernama Skywing F-17. Itu adalah pesawat tempur generasi ke-17 yang dilengkapi dengan ejektor turbin jiwa yang mampu melakukan akselerasi instan dan menghancurkan penghalang suara dalam waktu 26 detik. Itu dilengkapi dengan 4 meriam penghancur jiwa untuk serangan berkelanjutan dan dibangun untuk membawa 8 bom jiwa tetap untuk serangan jarak jauh ketinggian tinggi. Itu adalah generasi baru dari pesawat serang yang dapat meluncurkan serangan dari udara. Generasi pesawat tempur ini diadopsi oleh Federasi 6 tahun lalu dan telah beroperasi sejak saat itu. Itu terkenal karena stabilitas dan kecepatan serangan super cepat yang paling cocok untuk melakukan serangan terus-menerus bersama-sama dengan Mesya. Atau, itu dapat digunakan sebagai dukungan api pasukan Mesya. Pesawat tempur Skywing F-17 memiliki panjang 36 meter dan lebar sayap 29 meter. Itu dilengkapi dengan satu ejektor turbin sehingga dibutuhkan jarak 900 meter untuk lepas landas. Semua informasi ini sangat menyengat Lu Fu. Dia mencintai pesawat tempurnya dan sangat akrab dengan setiap detailnya. Tim kru penerbangan lengkap Skywing F-17 terdiri dari 4 orang, yaitu kapten pesawat yang juga menjadi penanggung jawab tim, rekan kapten, penembak meriam, dan penembak rudal. Tanggung jawab utama kapten adalah menerbangkan Skywing F-17. Sementara kapten bersama bertugas menavigasi, berkomunikasi dengan menara kontrol, dan memantau radar. Penembak rudal dan penembak meriam bertugas menangani sistem kontrol rudal dan meriam. Oleh karena itu, perlunya melengkapi Skywing F-17 dengan 4 anggota penerbangan. Bab 810. Pesawat tempur modern semakin maju dalam pengembangannya dengan mengurangi jumlah kru dan mencapai kecepatan yang lebih cepat. Dengan perkembangan kecerdasan jiwa, pesawat tempur generasi berikutnya hanya akan membutuhkan 2 orang, bukan 4 untuk mengelola operasinya. Lu Mu merapikan jas penerbangannya. Sebagai orang normal, ia akan membutuhkan perlindungan penuh dari jas penerbangan dan helm untuk menahan akselerasi kecepatan tinggi pesawat tempur. Dia selalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya sehingga dia menjadi anggota kru penerbangan elit. Kapten. 3 kru penerbangan dengan pakaian yang sama saat dia berjalan dari luar. Itu adalah 3 temannya yang lain. Lu Fu tersenyum tipis ketika dia menyapa mereka. Tiba-tiba, tangannya yang melambai membeku di udara karena dia menyaksikan dengan takjub ketika sesosok tubuh turun dari langit. Sosok itu melintas 1 kali setelah 3 temannya berbaring lemas di tanah. Serangan musuh. Lu Fu bereaksi terhadap situasi secara instan. Saat dia hendak memberikan peringatan, visinya menjadi gelap dan dia juga terbaring lemas di tanah. Scout. Sebuah suara yang dalam bergema. Beberapa sosok berdiri dengan tiba-tiba dan memeriksa sekeliling dengan cepat. Mereka bersembunyi di sudut gelap tanpa niat untuk mengungkapkan diri. Pintu gudang sudah dibuka sebagai persiapan untuk misi penerbangan yang akan datang, sehingga bagian dalam dapat terlihat jelas dari luar. Keempat mayat itu dengan cepat diseret ke sudut. Di kejauhan, beberapa sosok mengacungkan jempol kepada orang yang menginstruksikan mereka. Naik ke pesawat. Xie. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Xie. Xie meraba-raba tubuh Lu Fu untuk mendapatkan kontroler dengan tombol bulat sambil secara bersamaan melepas helmnya dan meletakkannya di kepala Lu Fu. Dia menekan tombol sambil mengarahkan pengontrol ke Skywing F-17. Kanopi pesawat di bagian atas pesawat mulai terbuka perlahan. Itu adalah Shrek Seven Monsters yang menyerang awak pesawat. Mereka tidak membunuh tetapi hanya menumbangkan Lu Fu dan ketiga temannya. Sementara itu, setiap orang dari Shrek Seven Monsters memiliki ekspresi cemas namun bersemangat. Mereka benar-benar akan menerbangkan pesawat. Selain itu, tidak ada dari mereka yang pernah naik pesawat tempur sebelumnya. Jadi ini jelas bukan masalah main-main. Sejak saat ini, mereka telah melakukan sesuatu yang melawan hukum. Jelas.
Mereka percaya bahwa akademi akan membantu mereka menyelesaikan masalah nanti selama mereka berhasil keluar dari tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah perintah akademi pada awalnya. Jadi mereka tidak merasa bermasalah sama sekali. Xie naik ke pesawat lebih dulu dan duduk di kursi pilot. Ye Xinglan bergegas dan duduk di kursi kopilot di sebelahnya. Pengaturan tempat duduk telah dibahas sebelumnya. Tang Wulin melompat ke sayap pesawat dan mengayunkan pedang Kaisar Blue Silver yang melilit tubuh Su Lizhi. Dia kemudian melemparkan tubuh Su Lizhi dengan semua kekuatannya dan Su Lizhi jatuh ke ruang kabin dengan baik. Su Xiaoyan dikirim ke kabin oleh Yue Zhengyu secara bersamaan. Tangan Xie dengan cepat mengoperasikan konsol monitor pesawat. Kakak, kita perlu sidik jari dan pengenalan iris. Tang Wulin mengayunkan tangannya dan melepaskan pisau Blue Silver Emperor lain yang melilit tubuh Lu Fu di sudut bawah. Dia menarik pergelangan tangannya dan Kaisar Blue Silver mengirim Lu Fu terbang di udara seperti seorang seniman trapeze. Pisau lain dari Blue Silver Emperor menjentikkan keluar dan melukai tubuh Lu Fu di udara. Kaisar Blue Silver menariknya ke bawah ke genggaman Tang Wulin di saat berikutnya. Tang Wulin mengangkat Lu Fu dan melompat ke kerucut hidung pesawat yang ramping sebelum menyerahkan Lu Fu ke Xie. Xie mengangkat jari Lu Fu lalu memiringkan kepalanya untuk membuktikan sidik jari dan pengenalan iris. Bip, bip, bip. Pada suara 3 bip, tombol di kokpit pesawat menyala secara bertahap dengan segala macam lampu indikator yang menampilkan kondisi pesawat saat ini. Xie bersorak sekali. Selesai. Tang Wulin mengayunkan pergelangan tangannya saat Kaisar Blue Silver mengencang dan mengirim Lu Fu kembali ke tanah. Putar dial dan nyalakan mesin dengan cepat. Menurut waktu keberangkatan resmi, kami masih punya waktu 1 menit sebelum waktu yang dikonfirmasi. Semuanya sudah dalam kendali mereka setelah beberapa hari pengamatan. Seluruh plot berjalan dengan lancar sesuai rencana. Tangan Xie membalik saklar satu persatu dengan cepat sementara dia menunjukkan gerakan tidak masalah di Tang Wulin secara bersamaan. Tang Wulin bangkit dan mendarat di kursi di depan ekor di belakang kabin. Zhengyu, Yuanen, ambil tempatmu. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui ada di dua sisi sayap. Pesawat hanya bisa membawa 4 orang di dalam. Mereka tidak tahan lagi sehingga mereka merancang teknik khusus ini untuk tetap di pesawat. Blades of Blue Silver Emperor menyebar dari tubuh Tang Wulin dan meluas ke dua sayap samping di sepanjang badan pesawat. Pada saat yang sama, kanopi pesawat perlahan ditutup dengan 4 orang di dalamnya. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu berjongkok di kedua sayap secara terpisah dan membiarkan rumput Blue Silver mengamankannya ke sayap. Posisi Tang Wulin ada di balik penutup kanopi. Dia duduk tepat di tengah seolah-olah dia sedang naik pesawat. Kaisar Blue Silver mengikat 3 orang dengan aman ke pesawat. Tang Wulin mengangkat tangannya dan mengetuk pesawat 3 kali. Kanopi pesawat ditutup sehingga ia tidak bisa didengar. Karena itu, ia harus berkomunikasi dengan gerakan tangan dan sinyal suara. Su Xiaoyan yang duduk di barisan belakang kabin bertugas memantau instruksi Tang Wulin. Xie tertawa terbahak-bahak. Teman-temanku, kita akan lepas landas. Ini penerbangan perdanaku. Dan aku sangat bersemangat. Hati-hati. Yuanenmu ada di sayap. Ye Xinglan mengingatkannya dengan dingin. Aku tahu. Jangan khawatir. Tang Wulin, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui ada di luar karena alasan yang jelas. Tang Wulin memiliki tubuh terkuat sehingga ia mengambil alih komando sebagai kapten. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu memiliki sayap dan mampu terbang. Kemampuan bertahan mereka yang kuat akan memastikan kelangsungan hidup mereka di saat-saat penting bahkan jika mereka terpisah dari pesawat pada ketinggian tinggi. Dengan demikian, mereka adalah pilihan paling cocok untuk posisi masing-masing di pesawat. Xie mengambil peran mengoperasikan pesawat. Api! Teriaknya keras-keras sambil menekan tombol merah. Tiba-tiba, Skywing F-17 bergetar ketika dengungan menusuk bergema. Ejektor turbin di belakang mulai berputar dengan kecepatan penuh dengan aliran udara yang kuat keluar dari dalam. Itu mendorong pesawat untuk bergerak maju perlahan. Sky 9, mengapa kamu menembak terlebih dahulu? Apakah Anda menyalin? Suara terburu-buru bergema dari headphone Xie pada saat ini. Dia segera menurunkan suaranya dengan sengaja dan menjawab. Ada masalah kecil. Staf pemeliharaan sedang menjalankan uji coba tembak untuk saya.
Kenapa kamu tidak melaporkan masalah ini dan menyebutkan ada perubahan dalam alur kerjamu? Sebuah suara serius menggema dari headphone-nya. Maaf. Ini kesalahanku. Jawab Xie. Memesan untuk mematikan mesin segera dan menunggu instruksi lebih lanjut. Ya. Xie menjawab tetapi Skywing F-17 perlahan keluar dari gudang di bawah kendalinya. Tidak ada keraguan bahwa Xie tidak terbiasa dengan mengemudikan pesawat. Pesawat itu sangat berat. Meskipun Xie mengamati Lu Fu di tempat kerja selama beberapa hari terakhir, dia masih baru dalam keseluruhan prosedur. Dia yakin bahwa operasi dasarnya benar. Dia harus membimbing pesawat agar meluncur ke depan sekitar 300 meter setelah keluar dari gudang. Lalu belok kanan ke landasan sebelum dia bisa lepas landas. Sky 9. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu keluar dari gudang? Sekali lagi suara marah menggema dari headphone. Xie tiba-tiba mengangkat suaranya dan berbicara dengan ketakutan. Sistem kontrol turun. Mayday. Dia menirukan suara yang terdengar mendesak yang bahkan Ye Xinglan tidak bisa menahan diri untuk melihatnya dengan khawatir ketika dia terdengar sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Bersambung.